Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desa Putu Ayu Aprilia. Pada hari ini saya akan melakukan demo aplikasi beserta pengujiannya dengan menggunakan metode black box. Sebelum saya melakukan pengujian, jadi di sini saya akan menguji hanya pada beberapa form. Kenapa seperti itu? Karena form saya yang satu dengan form yang lainnya itu memiliki pengujian yang sama dengan skenario dan test case yang sama. Jadi saya hanya mengambil beberapa form saja. Jadi form yang pertama yang saya ambil yaitu form login dengan skenario pengujian. Oke, sebentar. Dengan skenario pengujian, yaitu yang pertama, mengusungkan username dan password lalu klik tombol login. Jadi apabila kita mengosongkan keduanya dan ngeklik tombol OK atau login, oke, maka akan muncul warning silakan input username dan password, maka pengujiannya valid. Yang kedua, ada hanya mengisi username dan mengosongkan password lalu klik tombol login. Dengan ekspektasi hasil, silahkan input username atau password. Jadi di sini apabila kita mengosongkan salah satunya, jadi sini kita akan mengosongkan username dan mengisi password. Kita klik tombol login, maka akan muncul warning, silahkan input username dan password. Maka di sini pengujiannya valid. Yang ketiga, ada hanya mengisi password dan mengosongkan username, lalu klik tombol login. Dengan ekspektasi hasil, silakan input username atau password. Jadi, di saat kita mengosongkan password dan mengisi username, maka akan muncul warning, silakan input username dan password. Maka form berhasil, maka pengujiannya valid. Oke. Sekarang yang keempat, mengisi username dan password yang salah, lalu klik tombol login. Dengan ekspektasi hasil, sistem menampilkan pesan username atau password salah. Jadi di sini apabila kita menyalahkan username dan password, jadi username dan password yang sudah saya daftarkan yaitu admin dan admin. Jadi di sini saya akan menginputnya dengan nama saya sendiri yaitu Desa, dengan passwordnya juga Desa. Klik tombol OK atau login, maka akan muncul warning username atau password salah, maka pengujiannya valid. Kemudian yang kelima, ada mengisi username dan password benar, lalu klik tombol login, ekspektasi hasilnya berpindah ke halaman utama. Jadi di sini kita akan masukkan username dan passwordnya admin dan admin, seperti ini. Kita klik tombol OK. Oke, maka di sini akan muncul warning bahwa login berhasil dan akan langsung masuk ke halaman utama, di mana pengujiannya juga berhasil. Jadi di sini ada beberapa data. Nah, data yang saya maksud tadi pengujiannya sama, yaitu data pasien, data ibu hamil, data check-up ibu hamil, data ibu bersalin, data suntik KB, dan data SPA ini memiliki skenario dan test case yang sama. Jadi dari 7 data ini, saya akan mengambil hanya 2 saja, yaitu pada data pasien dengan skenario pengujiannya di sini. Oke. Yang pertama ada mengosongkan semua form. Jadi jika kita mengosongkan semua form, maka saat kita mengklik button simpan data, maka akan muncul warning silakan lengkapi data terlebih dahulu, maka pengujiannya valid. Kemudian yang kedua, ada hanya mengisi salah satu data dan mengosongkan yang lainnya, lalu klik tombol simpan data, maka ekspektasi hasilnya, sistem akan menampilkan pesan silakan lengkapi data terlebih dahulu. Jika kita menginputkan hanya namanya saja, seperti ini, kemudian kita klik button simpan, maka akan muncul warning silakan lengkapi data terlebih dahulu dan pengujiannya valid. Oke, sekarang yang ketiga, ada mengisi semua data lalu klik tombol simpan data. Dengan ekspektasi hasilnya, sistem menampilkan pesan yaitu data tersimpan. Jika di sini kita mengisi lengkap, seperti ini, kita ambil random aja untuk nick-nya.
Dengan tanggal lahir kita acak aja supaya mempersingkat waktu, agama, pendidikannya, nama suaminya, kita kosongkan juga bisa seperti ini. Kalau kita kosongkan dengan tidak mengisi apa-apa, maka dia akan mengeluarkan sistem lengkapi inputan terlebih dahulu seperti itu. Jadi alamatnya dengan nomor telepon ada 12 digit. Oke, jadi saat kita mengklik button simpan data, maka akan muncul warning yaitu data tersimpan, maka pengujiannya akan valid. Dan data akan masuk ke sini. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian terhadap data suntik KB. Oke, di sini sama seperti yang tadi pada pengujian data pasien, jika kita mengosongkan form ini, saat kita mengklik button simpan data, maka akan muncul warning silahkan lengkapi data terlebih dahulu, maka pengujiannya valid. Kemudian jika kita mengisi salah satu yang ada pada data detail suntik KB, seperti ini, kita misalkan masukkan tanggal suntiknya pada hari kemarin ya, Sabtu tanggal 10, kemudian kita mengklik button simpan, maka akan muncul warning silahkan lengkapi data terlebih dahulu, maka pengujiannya akan valid. Kemudian apabila kita mengisi semua form atau semua yang ada di sini, seperti ini misalkan, kita pilih jenisnya itu yang ini, dengan tanggal suntik ulangnya kita random aja, terus kita simpan data, maka akan muncul warning data tersimpan, kemudian data akan masuk ke sini, ke yang ini, dan pengujiannya valid karena udah mengeluarkan warning data tersimpan. Seperti itu. Hal yang sama bisa diperlakukan juga pada data ibu hamil, data check-up ibu hamil, data ibu bersalin, maupun data SPA. Karena memiliki skenario dan test case yang sama. Jadi sekarang kita akan melakukan pengujian terhadap laporan, yaitu laporan pelayanan ibu hamil. Apabila kita tidak mengklik apa-apa, kita mengosongkan semuanya, maka akan tetap pada beranda ini. Apabila kita menentukan tanggal awal, kita menentukan tanggalnya di tanggal 1, kemudian tanggal akhirnya misalkan di tanggal 31, kemudian kita mengklik button lihat laporan, seperti ini. Oke, jadi akan muncul laporan kegiatan pelayanan ibu hamil dengan beberapa menu, yaitu kita bisa ekspor menjadi PDF atau kita bisa langsung memprintkan saja, seperti skenario yang sudah saya buat pada laporan pelayanan ibu hamil seperti ini. Yaitu yang pertama mengosongkan tanggal awal dan tanggal akhir, maka dia tetap pada beranda laporan, atau kita mengisi tanggal awal dan tanggal akhir dengan periode per bulan, maka akan menampilkan laporannya, kemudian kita bisa memilih cetak atau simpan ke dalam folder, seperti itu. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada laporan suntik KB misalkan nih. Jadi di laporan suntik KB itu memiliki skenario tes seperti ini, mengosongkan tanggal awal dan tanggal akhir, dan ekspektasi hasilnya ya sistem itu akan berada pada beranda laporan, seperti ini. Dia tetap di sini karena kita tidak menentukan tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian apabila kita mengisi tanggal awal dan tanggal akhir dengan periode per bulan seperti ini, kita ambil aja yang bulan kemarin, kemudian kita mengklik button lihat laporan, maka akan muncul laporan seperti ini dengan ekspektasi hasil yang tadi, yaitu sistem menampilkan laporan dengan pilihan cetak atau simpan ke dalam folder, seperti ini pilihannya. Di sini kita bisa ekspor, kita simpan, kemudian atau kita bisa langsung print saja, seperti itu. Oke, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Selamat pagi.